Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, untuk join di majelis kita, ya, insya Allah di majelis rutin kita setiap bulan di pekan ketiga pada hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan semoga majelis ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang mudah-mudahan nanti kita diizinkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa juga sesurga dengan beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan teman-teman, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab sholat-sholat sunnah ya. Sudah ada beberapa yang kita sampaikan, sholat rawatib, sholat lail, sholat duha, dan yang lain sebagainya sepertinya. Dan untuk siang hari ini kita akan sampaikan tentang sholat sunnah taubat ya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, ya, marilah kita sama-sama merenungkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini ya. Hadisnya cukup panjang ya. Ya intinya di sini bahwa setiap kita ya sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah tersesat kecuali yang telah aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka lakukan upaya dan ikhtiar untuk mendapatkan petunjuk tersebut, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imtum. Ya, kalian semua itu lapar kecuali yang telah aku beri makan, tapi lakukanlah ya upaya untuk mendapatkan makanan tersebut, maka aku akan beri kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kalian semua hamba-hambaku ya adalah telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian. Tapi untuk mendapatkan pakaian tersebut, maka lakukanlah upaya, niscaya aku akan memberikannya. Kemudian yang saya garis bawahi di sini, ya kalau tadi semuanya Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini dengan menggunakan isim fa'il ya, dolun, ja'i'un, ya kemudian arin. Nah di sini Allah lanjutkan, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Ya, wahai hamba-hambaku, ya sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan di waktu malam dan juga siang hari. Jadi yang tadi itu pakai isim fa'il, kalau di sini pakai kata kerja. Kata kerjanya continuous tense ya, berarti mau di waktu malam atau siang, itu kita sebagai hamba Allah senantiasa melakukan kesalahan secara terus-menerus. Tapi kata Allah, wa ana aghfirud dunuba jami'ah. Jangan khawatir, aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfirkum. Yang terpenting kalian harus melakukan upaya untuk mendapatkan ampunan tersebut, maka aku akan mengampuni kalian. Jadi rahasianya ibu-ibu sekalian, kalau kata kerja dalam bahasa Arab
itu ada huruf alif dengan sin ya. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Ya, ista'ana yasta'inu isti'anah. Istaghatha yastaghithu istighatsah. Itu maknanya harus ada upaya dari kita ya untuk meraihnya begitu ya. Allah menginginkan ikhtiar. Allah menginginkan usaha, maka baru Allah memberikannya begitu ya. Nah, yang unik tadi seperti yang kita sampaikan ya, ketika Allah menyinggung tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu ya, Allah menggunakan kata kerja continuous ya. Jadi terus menerus siang dan malam itu tidak ada seorang itu yang lepas dari kesalahan. Akan tetapi Allah juga mengampuni semua dosa. Yang terpenting kita memohon ampunannya. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, juga kita merenung bersama apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam hadis qudsi diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali." Ya, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, berdoa, memohon kepadaku untuk mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu aku tidak peduli. Artinya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam, lau ballagat dunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani, ghafartu laka. Meskipun dosa-dosamu itu membumbung tinggi sampai ke langit, ya, tapi kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, aku pun tidak akan peduli, pasti aku akan mengampuninya. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, summa lakitani la tusyriku bi syai'ah, wala ataituka biqurabiha maghfiratan. Ya, seandainya juga wahai anak Adam, ya, engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, aku akan mendatangi kalian dengan sepenuh bumi juga berupa ampunan. Masya Allah ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, betapa Allah itu adalah Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Afu. Ya, Maha Pemaaf, Maha Pengampuni ya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita melakukan ikhtiar ya. Kita melakukan upaya-upaya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan ya oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga dipertegas lagi oleh Allah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ya, di mana lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi di mana Allah sendiri yang menyampaikan, adnaba abdun danban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, faqala Allahumma ighfirli dzanbi, lalu dia memohon ampunan kepada Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala, adnaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba fayakhudhu bidzanbi. Ya. Akan tetapi meskipun dia berbuat dosa, dia masih mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya itu adalah zat yang mengampuni dosa-dosanya sehingga dia memohon kepada Allah untuk diampuni. Ya. Summa ada fa'adnaba faqala ay rabbi infirli dzanbi. Tapi sayangnya diulangi lagi. Namun demikian setelah dia mengulangi kesalahan dan dosanya, dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan dengan berkata, Rabbi ighfirli dzanbi ya. Ampunilah wahai Rabbku dosa-dosaku. Kemudian faqala tabaraka wa ta'ala abni adnaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba fayakhudhu bid dzanbi. Nah, apa namanya? Lagi-lagi Allah katakan hambaku telah berbuat dosa tapi dia masih tahu bahwa dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa, lalu dia memohon ampunanku, maka aku akan mengampuninya. Dan terus seperti itu ya, diulang-ulang. Nah, ini bedanya Allah dengan manusia.
Ya, karena manusia memang tadi disampaikan oleh Allah sendiri ya, selalu berbuat kesalahan terus-menerus di siang maupun malam hari. Itu karena Allah menginginkan ampunan yang dimilikinya itu diberikan kepada mereka-mereka yang memohon ampun. Sehingga Allah tidak pernah mencela, meskipun seorang itu mengulangi dan mengulangi dosa-dosanya dan juga kesalahan-kesalahannya, asal dia masih memohon ampun. Ya. Asal dia masih memohon agar dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah karena dia memahami tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang dibanggakan oleh Allah ya, bukan sesuatu yang tercela. Justru yang tercela adalah mereka yang justru tidak pernah merasa bersalah dan juga tidak pernah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia itu uh, dia sekali berbuat salah masihlah dimaafkan. Diulangi lagi mungkin masih dimaafkan. Diulangi lagi mungkin masih dimaafkan. Tapi ketika diulangi lagi yang keempat kalinya atau lebih banyak lagi bisa jadi dia tidak lagi berkenan ya untuk memaafkan kesalahan yang terulang-ulang tersebut. Ini sangat berbeda dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, perlu kita pahami juga bahwa ketika dosa itu kita pelihara terus-menerus, ya meskipun hanya berawal dari satu titik hitam, ya itu akibatnya sangat fatal. Ya, akibatnya sangat fatal dan berpengaruh pada karakter kita yang dengan karakter itu akan berpengaruh pada nasib kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Innal mu'min ida adnaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan meninggalkan bekas yaitu setitik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukira qalbuhu. Dan apabila dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka titik hitam itu akan memudar dan kembali menjadi bersih. Ya. Walakin akan tetapi wa in zada zada. Apabila dosanya bertambah, maka titik hitam itu akan bertambah semakin lebar dan membesar hatta ya'luwa qalbahu ya, sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah ya. Dzakaran alladzi dzakarahullahu azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, titik hitam itulah yang dimaksud oleh Allah dengan ron. Ron itu adalah penutup ya, segel ya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Kalla itu hakkan bal rana ala qulubi, akan ada titik hitam ya, penutup atau segel di dalam hati mereka, maka nuyaksibun, sebagai dampak dari apa yang mereka lakukan yaitu perbuatan dosa dan maksiatnya. Nah, ini. Jadi meskipun kecil itu tidak boleh dianggap sepele ya. Sehingga dengan inilah ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, ada banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Dan bahkan perintah bertaubat ini merupakan salah satu dari bentuk cinta Allah kepada kita agar ketika kita nanti menghadapi kematian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan ucapan yang pernah kita lakukan selama di dunia, itu kita bersih ya dari kesalahan dan dosa, karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu sudah kita mintakan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara perintah-perintah untuk bertaubat sebagai bentuk cinta Allah kepada kita tersebut adalah sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada
Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, agar kamu beruntung, gitu ya. Nah, kita sudah sering ya sampaikan kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata la'alla itu sesuatu yang bisa diraih dengan hanya adanya usaha. Tanpa usaha tidak bisa. Ya. Sehingga hasil yang akan diraih setiap kita itu berbeda-beda. Ya. Jadi falah atau keberuntungan kita itu berbeda-beda. Tapi yang jelas falah itu adalah eh, kalau kalau apa sinonimnya itu success and happiness ya. Kita sukses dan bahagia ketika kita bertaubat. Tapi ya kesuksesan dan kebahagiaan yang dapat kita raih itu berbeda-beda. Seberapa serius kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian juga disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, yang serius, yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatmu yang nasuha tersebut, yang murni tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan bahkan akan memberimu tambahan karunia-Nya dengan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi perintah bertaubat ini semuanya disampaikan oleh Allah dengan fi'il amr ya, atau kata perintah gitu ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 74 di sini Allah sampaikan dalam bentuk jumlah syartiyah. Jadi kalau syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya ya sebagai balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iyatubu yaku khairal lahum." Ya. Apabila mereka bertaubat, maka itu lebih baik bagi mereka. Jadi seseorang berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika syaratnya dipenuhi. Dan di antara syarat untuk memperoleh kebaikan dari sisi Allah adalah bertaubat. Dan sebaliknya, wa iya tawallau, ketika mereka sudah mendapatkan perintah untuk bertaubat kepada Allah atas segala kesalahannya, tapi mereka justru berpaling, yu'adzibhum, maka konsekuensi yang harus mereka tanggung adalah Allah akan yu'adzibhum wahu adaban aliman fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan mereka siksa yang pedih, baik itu fid dunya, di dunia, wal akhirah, maupun di akhirat. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan punishment kepada mereka-mereka yang tidak mau bertobat atas kesalahan dan dosa-dosanya. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka tidak akan memiliki pelindung dan penolong ya di muka bumi ini. Ya, fana'udzubillahi min dzalik ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sekaligus dengan bentuk targhibun wa tarhib ya. Targhib itu motivasi kita. Ya. Motivasi kalau kita memilih bertaubat, maka konsekuensinya adalah kebaikan. Tapi kalau kita memilih berpaling, maka konsekuensinya adalah ancaman ya, dan peringatan dari Allah bahwa siksa Allah itu sangat pedih dan bahkan mereka tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita bersama memberikan contoh ya betapa beliau juga mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam hadis riwayat An-Nasai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma asbahtu ghadatan qattun illa istaghfartullaha mi'ata marrah." Tidak ada satupun aku berada di suatu pagi hari ya, ma asbahtu ghadatan. Tidak ada satupun tidak ada satu pagi pun hari yang aku lewati, yaitu antara terbit fajar sampai terbenam matahari,
kecuali aku telah bertaubat, beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sehari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, itu beliau beristighfar paling tidak 100 kali. Maka dari itu dalam hadis riwayat Muslim, beliau juga berpesan kepada kita. Nah, beliau saja yang maksum ya. Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, dari dosa saja 100 kali dalam sehari. Nah, kita bagaimana? Kita orang soleh juga bukan ya, apalagi Nabi ya, bukan. Maka beliau berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah. Ya. Padahal aku saja itu setiap hari bertaubat sebanyak 100 kali. Maka kalian juga pun harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ibu-ibu dan teman-teman sekalian? Karena Allah sangat menyukai taubat seseorang. Allah sangat menyenangi istighfar yang dilantunkannya. Sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, lau annal ibada lam yudnibu la khalaqallahu al-khalqa yudnibuna summa yaghfiru lahum. Seandainya hamba-hamba Allah seperti kita manusia ini tidak berbuat dosa, maka tentu Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang memiliki potensi terus-menerus berbuat dosa. Kenapa? Agar ampunan Allah yang sangat luas itu bisa didistribusikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa digunakan oleh mereka-mereka yang berdosa. Ya, sehingga Allah ciptakan kita itu dengan dua potensi ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Ada potensi menjadi manusia yang baik, tapi sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi kurang dan buruknya. Nah, dan juga sebaliknya, seburuk-buruk manusia pasti masih ada sisi baiknya, gitu ya. Itulah keunikan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa manusia. Fahadainahun najdain, ya. Allah menjadikan diri kita memiliki dua potensi, dua jalan. Ya, bahkan jalan itu bermacam-macam dan bervariasi. Wa inna sa'yakum lasyatta. Sungguh aktivitas yang kalian lakukan itu bermacam-macam. Dan tentunya setiap aktivitas yang kita pilih itu terdapat konsekuensinya masing-masing. Yang terpenting kita mau ya mempertanggungjawabkan daripada konsekuensi yang kita pilih. Ya, disebutkan juga Ibnu Umar menghitung ya istighfar yang dibaca oleh Rasulullah hanya dalam satu majelis saja itu sebanyak 100 kali. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Karena Ibnu Umar yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'atu marratin min qabli an yakum. Ya. Jadi setiap kali Rasulullah itu duduk sebelum beliau berdiri, itu Ibnu Umar ngitung ya, itu istighfar Rasulullah itu sebanyak 100 kali. Jadi bukan hanya sehari ibu-ibu, tapi ini dalam satu majelis saja, gitu ya. Dia membaca Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu sebanyak 100 kali dalam sekali duduk ya. Masya Allah ya. Dari beberapa ayat dan hadis yang sudah kita sampaikan tadi, baik itu hadis qudsi maupun hadis nabawi ya, dari sinilah semua ulama menyimpulkan bahwa hukum bertaubat itu wajib karena ada perintahnya yang sangat jelas termuat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan taubat ini diharapkan agar kita semua ya mendapatkan penghapusan daripada kesalahan-kesalahan kita, mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang kedua adalah agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikuatkan dengan perintah yang lain yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, ya.
Tidak hanya sekedar memohon ampunan kepada Allah, akan tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah sangat jelas ya, kita adalah umat akhir zaman. Kita sudah bahkan berada di fase yang hampir terakhir ya. Kalau Rasulullah sampaikan bahwa kita sebagai umat beliau, umat terakhir ya, yang diutus kepada kita, nabi juga yang terakhir dari penutupan ya, semua nabi-nabi yang terdahulu itu kita akan mengalami 5 fase dan fase-fase tersebut sudah kita lewati semua ya. Fase nubuah sudah lewat, fase khilafah ala minhajin nubuah sudah lewat ya. Kemudian fase mulkan adon sudah lewat dengan dihapuskannya kekhalifahan oleh Mustafa Kamal Atatürk ya tahun 1924 atau tahun 1334 Hijriah yang lalu ya, sudah berlalu 100 tahun. Kita sekarang berada di fase mulkan Jabrian ya. Sistem aturan kepemerintahan yang sangat kacau di mana-mana itu ada di masa yang kita alami sekarang ini ya. Nah, bahkan kalau kita baca dari beberapa referensi, ada beberapa ulama yang terkemuka ya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Imam As-Suyuti itu ya, menghitung usia kita itu bisa jadi usia kita itu tidak lama lagi ya. Kalau misalnya kita diberi jatah 1.500 ya, 1.400 sampai 1.500 dari hasil prediksi mereka ya, menafsirkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggabungkan antara usia orang-orang Nasrani ya, yang diberikan 600 tahun ya, dijadikan mengurangi ya usia Yahudi. Usia Yahudi itu kan 2000 tahun, usia Nasrani itu 600 tahun ya. Nah, itu hanya 1.400 tahun sampai 1.500 tahun mau alam, tapi ini hanya prediksi yang tidak bisa dibenarkan secara hitungan ya Ibu-ibu. Kalau hitungannya benar seperti itu, maka kita tinggal punya kesempatan 40 tahun lagi ya. 41 tahun itu pun mungkin masih dikurangi lagi ya usia sebelum hijrah gitu ya. Tapi ini prediksinya tidak kuat karena yang mengetahui datangnya hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah saja tidak bisa menghitungnya. Maka ketika Rasulullah ditanya ya tentang kapan itu hari kiamat, beliau dengan tegas menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya ya. Maka Allah sampaikan ya tentang hari kiamat itu ya, yas'alunaka 'anis sa'ah qul ilmuha 'inda rabbi. Semua ilmunya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kiamat akan segera tiba karena tanda-tanda yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir semuanya sudah terjadi, sehingga kita harus lekas-lekas mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan apa saja yang pernah kita lakukan. Dan juga segera juga kalian memohon kepada Allah untuk mendapatkan jannatin arduhas samawat wal ard. Ya, surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang hanya disediakan, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga secara tidak langsung kita diharapkan untuk segera mohon ampunan kepada Allah dan juga meningkatkan ketakwaan kita ya, terutama pada masa kita yang sangat sulit ini, begitu ya. Dengan cara apa? Bertaubat ya. Taubat itu apa? Ya, taubat itu secara bahasa berasal dari kata taba yatubu taubah. Itu maknanya kembali. Ya. Jadi seorang dikatakan bertaubat itu ketika dia kembali dari dosanya, berpaling dari dosa tersebut dan menarik diri dari dosa tersebut. Ya, jadi yang dimaksud taubat ini adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati kita dari belenggu yang terus-menerus ya menyuruh kita ya ammaratun bisu, melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun secara istilah taubat ini pengertiannya adalah dengan meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, ya, dan juga harus memiliki pemahaman bahwa dosa itu buruk sehingga kita harus benar-benar kita tinggal meninggalkannya karena Allah, menyesalinya, dan juga ada tekad di dalam diri kita untuk tidak mengulanginya lagi, sekaligus ada tekad di dalam diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik ya di kemudian hari. Ini adalah definisi taubat secara bahasa dan istilah. Sehingga hakikat taubat sendiri itu harus ada penyesalan di sini ya. Kalau orang istighfar berkali-kali tapi tidak ada penyesalan atas apa yang telah dilakukan, itu belum disebut taubat gitu ya. Nah, jadi harus ada kesadaran dan juga penyesalan. Lalu juga harus ada komitmen untuk meninggalkan maksiat tersebut dan ada tekad ya supaya apa? Kita bisa memperbaiki apa yang telah kita lalui gitu ya. Nah, kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga taubat yang sebenar-benarnya ini memiliki syarat. Ya. Syarat yang pertama harus dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau ada orang yang bertaubat tapi dia belum login ya, dia belum menjadi seorang muslim, itu taubatnya tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia bertaubat akan tetapi wafatnya ya masih dalam keadaan non muslim, ya jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 18 ini sangat jelas Allah sampaikan walaisatit taubatu. Tidaklah dinamakan taubat kecuali bagi mereka yang lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak disebut atau tidak dikategorikan taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan hatta idza hadara ahadahumul maut ya, akan tetapi dia terlambat ya. Justru ketika dia menghadapi ajal baru dia berkata ini tuh betulan ya. Ini tidak diterima taubatnya yang dilakukan ketika ajal sudah di depan mata. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Apalagi mereka yang tidak pernah menjadi seorang muslim ya, wafat dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Sebaliknya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan ya siksa yang sangat pedih ya di akhirat. Kemudian syarat yang kedua agar taubat itu menjadi taubat yang sebenar-benarnya adalah ikhlas. Karena taubat adalah termasuk daripada ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah sering kita sampaikan ya, bahwa semua aktivitas kita itu bisa masuk ke dalam kategori ibadah jika dilakukan dengan dua syarat. Jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah al-ittiba, ya, meneladani, mencontoh, mengimplementasikan dari apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi untuk melakukan taubat ini, ya, karena taubat ini adalah perbuatan yang sangat mulia dan tadi ya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa keikhlasan itu tidak ada gunanya. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 146 ya, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang taubat, yang mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah serta tulus ikhlas dalam mengerjakan agamanya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka adalah orang-orang yang akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan orang-orang yang beriman ini nanti akan diberikan oleh Allah berupa pahala yang besar. Ya. Ini syarat yang kedua. Jadi harus ikhlas,
Dan dengan ikhlas itu dia akan digolongkan menjadi orang-orang yang beriman sehingga taubatnya betul-betul mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah ya. Kemudian syarat yang ketiga harus mengakui kesalahan dan dosa dengan sadar. Jadi istighfar yang benar itu ya ibu-ibu dan teman-teman sekalian adalah bukan hanya sekedar di lisan astagfirullah astagfirullah astagfirullah, tidak, akan tetapi harus sampai ke dalam hati. Ya, astagfirullahaladzim, tadi saya sholat malah ngeblank. Astagfirullahaladzim, saya tadi berkata-kata yang tidak baik kepada suami saya. Astagfirullahaladzim, saya tadi ketika di jalan ya membatin orang yang sedang lewat begini dan begitu ya. Jadi menyadari dan mengakui kesalahan kita sehingga istighfar yang kita ucapkan itu bermaksud pada apa yang kita akui dan kita mohonkan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah adanya penyesalan. Karena beliau Rasulullah sendiri bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu sendiri adalah taubat. Sehingga taubat tanpa penyesalan itu tidak bisa disebut dengan taubat gitu ya. Seorang yang menyesal itu sudah otomatis taubat. Sehingga taubat harus ada penyesalan. Tanpa penyesalan maka belum bisa dikatakan benar-benar taubat. Syarat yang kelima adalah adanya komitmen dan tekad ya untuk tidak mengulanginya lagi ya. Lalu yang terakhir berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, sebagaimana Allah sampaikan ya di ayat yang tadi juga sudah kita bacakan. Ini juga disampaikan kembali oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 54 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina." Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu wahai Muhammad, faqul salamun alaikum. Maka katakan kepada mereka ya, selamat atas diri kalian. Kata rabbukum ala nafsir rahmah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya di dalam dirinya, mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memberikan kasih sayangnya. Allah itu memiliki rahmat yang ditetapkan oleh dirinya sendiri atas dirinya sendiri, yang dengan rahmat itu digunakan untuk memberikan welas asihnya kepada kita semua. Di antaranya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya, sehingga salah satu bentuk rahmat Allah adalah annahu man amila minkum su'an bijahalah. Jika ada siapapun di antara kalian yang berbuat berbuat keburukan, berbuat kejahatan, ya, bijahalatin, karena ketidaktahuannya, karena kebodohan dia, karena ke apa namanya ya, ya karena dia belum mendapatkan edukasi begitu ya, pengetahuan begitu. Sumata min ba'dihi wa aslah, lalu dia bertaubat setelah itu dan mengerjakan yang lebih baik dari sebelumnya, fa'annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah syarat-syarat taubat ya. Kemudian yang terakhir ya, untuk agar taubat kita itu benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya. Bukan hanya makanan yang itu memiliki tanggal expirednya ya. Taubat pun itu ada batas waktunya. Ada expirednya ya Ibu-ibu ya. Ada beberapa taubat yang itu tidak diterima di sisi Allah karena waktunya sudah terlambat, sudah di luar waktu yang ditolerir gitu ya. Kapan itu? Ketika orang bertaubat saat dia sakaratul maut ya. Tadi kan ayatnya jelas ya. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an. Itu laisatit taubah. Itu tidak disebut taubat. Artinya sudah tidak diterima lagi. Ketika dia sudah didatangi oleh malaikat maut, dia baru berkata, ini tubatul an. Ya, aku sudah bertaubat sekarang. Ya. Ini juga terjadi pada Fir'aun ya. Sebenarnya Fir'aun itu juga bertaubat Ibu-ibu. Dan juga teman-teman sekalian ya, tapi terlambat. Karena tobatnya ketika sudah sakaratul maut, dia sudah tenggelam di laut, ya sudah menjelang ajal, itu dia bertaubat ya, mengakui Tuhannya Musa alaihi salam. Ya, tapi sudah tidak berlaku lagi taubatnya.
Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Apalagi taubat yang dilakukan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Ya, apakah ada orang yang bertaubat setelah meninggal dunia? Ada, ya. Di dalam surat apa itu Al-Munafikun atau At-Taghabun itu ya. Seorang ketika meninggal dunia, dia akan mengadu kepada Allah ya. Laula akhartani ila ajalin qarib gitu ya. Seandainya engkau tunda kematianku ini ya, maka fa asaddaqu wa aku minas salihin. Aku akan banyak bersedekah dan menjadi hamba yang soleh. Ada juga yang mereka bertaubat ketika sudah di alam kubur. Ya, di mana mereka mengatakan ya eh, apa bunyinya ya di ayatnya saya lupa di surat apa ayat apa ya bunyinya adalah mereka ingin kembali kepada dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan. Agar aku bisa beramal kesolihan. Fima taroktu. Ya, apa yang selama ini tidak pernah aku lakukan. Ya. Tapi kata Allah, kalla. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, itu sudah lama mereka katakan seperti itu ketika di dunia. Kenapa tidak dikatakan di dunia dulu saat ada kesempatan? Tapi kenapa dikatakan ketika wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ketika mereka sudah di alam kubur, sudah di alam barzah, ya, di alam yang tidak akan mengembalikan mereka kembali ke dunia. Nah, inilah apa namanya? Taubat yang dilakukan setelah meninggal dunia. Nah, penyesalan itu adalah taubat ya. Jadi ketika ada penyesalan ya berarti dia taubat. Tapi kalau penyesalannya sudah terlambat, ya setelah dia meninggal dunia itu sudah tidak berlaku lagi. Ini juga dikatakan oleh orang-orang kafir ya dalam surat An-Naba itu ya. Orang-orang kafir ketika tahu ternyata hari akhir itu ada, ternyata hisab itu nyata, ternyata surga itu nyata, ternyata kebangkitan itu nyata, ya karena orang-orang kafir sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taghabun ayat 7 atau 8 itu mereka tidak percaya akan ada kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu bersikap bahwa mereka tidak mungkin dibangkitkan kembali untuk hidup dan mempertanggungjawabkan amal mereka. Tapi kata Allah, katakan wahai Muhammad, latub'atsunna, kalian pasti ya akan dibangkitkan dengan sebenar-benarnya oleh Allah. Tidak hanya itu, semua amal kalian akan diberitakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka benar-benar dibangkitkan, mereka terheran-heran. Ya, dan itu banyak ya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mereka menyesal sampai-sampai karena apa namanya besarnya penyesalan tersebut mereka bilang ya laitani kuntu turaba. Mereka ingin dibangkitkan sebagai buliran-buliran debu karena buliran-buliran debu itu tidak dihisap yaumil akhir. Padahal saat di dunia mereka tidak ingin menjadi debu, mereka ingin menjadi manusia yang menikmati segala fasilitasnya. Tapi begitu hisab itu di depan mata, mereka ingin menjadi debu sehingga tidak harus dimintai pertanggungjawaban dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah taubat yang sudah terlambat. Ya, juga taubat yang sudah terlambat adalah ketika itu muncul ya dari seseorang saat tanda-tanda kiamat kubro itu sudah mulai ada. Ya, itu tidak lagi berlaku. Nah, ini ada dalilnya yang tadi di antara dalil yang menguatkan bahwa taubat seseorang yang sedang sakaratul maut itu tidak diterima itu selain daripada tadi ya dalam surat An-Nisa ayat 18 adalah hadis riwayat Tirmidzi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu sungguh menerima semua taubat hamba akan tetapi jangan sampai itu dilakukan saat ia sudah sekarat. Gorgoro yughargiru. Itu sekarat ya. Salah satu tandanya biasanya mengeluarkan suara seperti ngorok, gor-gor gitu ya. Seperti ngorok itu berarti dia sudah sakaratul maut. Itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tadi juga yang sudah kita sampaikan ya saat dia
merenggang kematian, apalagi saat dia mati dalam keadaan kafir ya, itu juga taubat yang tidak lagi diterima. Dan juga ketika tanda-tanda kiamat kubra sudah muncul, ya, karena nanti ketika orang benar-benar tahu matahari ternyata sudah tidak lagi terbit dari timur, akan tetapi sebaliknya dari arah barat, itu semua orang bertaubat. Karena sudah tahu ini dunia akan segera berakhir, gitu ya. Yang ada tinggal akhirat di mana kita harus mempertanggungjawabkan amal kita. Tapi saat itu taubat sudah tidak lagi diterima. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan mantaba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha tabawahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari benar-benar terbit dari tempat terbenamnya, Allah masih benar-benar menerima taubatnya. Tapi sebaliknya, ketika sudah ada ya, sudah ada tanda-tanda kiamat kubro, itu tidak akan diterima lagi. Ya, tadi ayatnya sudah saya sampaikan ya. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 gitu ya. Orang yang bertaubat ketika mereka sudah di alam kubur, sudah di alam barzah ya. Nah, itu mereka akan bilang, "Idza jaa ahadumul maut," ya sudah mati, sudah terlewatkan, "Rabbirji'un." Ya, qala rabbirji'un. Mereka pengen dihidupkan kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat kebaikan, kesolihan yang selama ini aku tinggalkan. Kata Allah, kalla. Ya, kalla itu sekali-kali tidak. Tidak mungkin terjadi lagi. Kenapa? Innaha kalimatun. Ya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Kalau toh nanti diberi kesempatan kedua, tidak akan terjadi seperti itu. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Adapun mereka bisa berkata seperti itu karena mereka sudah ada di alam barzah. Dan siapa saja yang sudah di alam barzah itu tidak akan bisa kembali lagi kepada dunia. Ya. Nah, ini untuk yang terakhir syarat taubat itu ya ada kesalahan dan dosa itu kan ada dua macamnya ya Ibu dan teman-teman ya. Jadi ada kesalahan yang kaitannya dengan hak Allah dan itu lebih mudah untuk menyelesaikannya dengan taubat dan istighfar bisa selesai. Tapi kalau kesalahan itu berupa kesalahan atau kezoliman ya, kezoliman antar sesama manusia, ini yang lebih rumit untuk menyelesaikannya. Karena ketika kesalahan itu terkait dengan hak-hak manusia, itu harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Tidak akan bisa selesai dengan bertaubat dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kesalahan dan kezaliman itu misalnya berupa harta dan sejenisnya ya, kita meminjam, kita hutang, ya harus dikembalikan. Ya. Atau berupa had ya, eh, hukuman atau tuduhan dan sejenisnya harus ditunaikan. Kalau tidak ya meminta maaf ya. Misalnya orang yang pernah mencederai orang lain, memukul orang lain, itu kan kalau di dalam syariat kita memukul harus dipukul ya. Patah satu gigi harus dipatahkan satu gigi. Nah, ternyata pernah memukul orang ya, tapi belum mendapatkan balasannya, maka dia harus datang kepada korban tersebut untuk meminta maaf, atau kalau dia menuntut ganti rugi ya kita harus mengganti rugi ya. Kalau tidak, maka belum bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang agak sulit, ini poin ketiga nih. Kalau berupa ghibah, menggunjing gitu ya. Apalagi yang ghibahnya tersebut sampai merenggut kehormatan orang lain atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain, kan bisa saja ya. Gitu ya. Ghibah itu bisa jadi dahsyat gitu ya. Ghibah sekarang itu banyak di sosial media ya. Jadi berkomentar, sebagian netizen berkomentar sehingga dari komentar-komentar tersebut sampai membuat rumah tangga seseorang menjadi di ujung tanduk ya, menjadi hancur berantakan misalnya, yang sebenarnya asal masalahnya itu sepele dan sebagainya, ini berat ini penyelesaiannya. Ya, dia harus memohon maaf atau kalau tidak dia harus merevisi apa yang disampaikan tersebut di majelis yang sama ya. Misalnya kita gibain seorang itu ya, suka misalnya berbuat zalim atau suka
berbuat dosa atau yang lain, maka kita harus selesaikan. Ya, kalau apalagi kalau itu tidak benar-benar terjadi ya. Kalau ghibah itu kan benar-benar terjadi gitu ya. Itu saja kita harus minta maaf ya, karena meskipun benar-benar terjadi bukan menjadi hak kita untuk menggibahi dia kecuali ada gibah yang diperbolehkan ya. Orang tersebut adalah orang yang benar-benar sudah apa ya bahasa kitanya itu sudah rai gedek ya. Kalau bahasa sekarang bukan hanya rai gedek ya barangkali ibu ya, rai tembok gitu ya. Dia berbuat salah, berbuat jahat, berbuat zalim, tapi tidak ada lagi rasa malu. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Itu kita berhak memberikan hukuman sosial berupa ghibah. Ya, itu ghibah yang diperbolehkan. Harapannya apa? Dengan itu dia bisa berubah. Ya, itu diperbolehkan ya. Tapi kalau yang lain-lain itu dilarang gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan saat kita bertaubat? Ya. Bukan, saat kita berbuat kesalahan dan dosa, mohon maaf ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sadar setelah berbuat dosa dan kesalahan? Apakah itu dosanya kecil ataupun besar ya, agar kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, di mana dari kesalahan tersebut justru akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Karena tidak semua kesalahan itu berakhir buruk. Sebagaimana juga tidak semua orang yang tidak pernah berbuat salah itu berending baik. Gitu ya. Maka agar setelah kesalahan yang kita lakukan itu berending pada kebaikan, maka yang pertama harus kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ya, bahkan ada seorang yang pernah membunuh 99 orang. Itu kan kejam sekali ya. Tapi luar biasa dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ada keinginan dia untuk bertaubat ya. Akan tetapi sayangnya pertama dia salah berkonsultasi. Dia datang kepada ahli ibadah, dan tentu bagi ahli ibadah membunuh 99 orang itu kekejaman yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditolerir begitu ya. Akhirnya dengan itu dia kesal. Dia membunuh seorang lagi ya. Jadi genap 100 orang yang dia bunuh. Tapi di dalam hati kecilnya dia ingin bertaubat. Dia menyesal dengan apa yang dilakukan tersebut. Dan qadarullah dipertemukanlah dia dengan ahlul ilmi. Nah, dengan ilmu, seorang tahu bahwa sebagaimana tadi telah banyak kita sampaikan ayat-ayat yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Allah itu mengampuni semua dosa asal kita mau memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Nah, lalu seorang ahli ilmu tersebut menyarankan, kalau kamu memang benar-benar ingin bertaubat, kamu harus pindah domisili karena kampungmu itu kampung yang tidak kondusif untuk seseorang untuk menjadikan seseorang lebih baik begitu ya. Tapi qadarullah ternyata tidak lama dia sebelum baru akan meninggalkan ya kampung tersebut ya, malaikat maut telah mendatanginya, sehingga cerita ini sangat masyhur ya, ada perdebatan antara malaikat maut dan malaikat rahmat. Apakah dia berhak untuk mendapatkan siksa atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata dimenangkanlah oleh malaikat rahmat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebesar apapun kesalahan yang barangkali pernah kita lakukan ya, kita tidak boleh berputus asa. Ya. Kita tidak boleh diam saja. Begitu. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan wahai Muhammad untuk hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala anfusim terhadap dirinya sendiri ya, dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Karena semua dosa maksiat yang dilakukan seorang itu kembali kepada dirinya. Sehingga yaitu melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kemudian yang kedua adalah memohon ampunan. Ya, setelah kita tidak berputus asa, ya kita harus segera memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Karena sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya.
begitu ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala sebab yang menjerumuskan kita ke dalam dosa tersebut. Apabila misalnya ya, mohon maaf yang sekarang banyak itu kan perselingkuhan. Sebabnya apa? Nah, dia itu bisa selingkuh, berkomunikasi di media sosial. Berarti dia harus undur diri dari media sosial. Misalnya begitu ya. Dia eh, berselingkuh, mohon maaf ya, misalnya dengan teman sekantornya. Ya, berarti atau karena sering ketemu dengan teman sekantornya atau rekan kerjanya. Nah, berarti harus dihindari yang menjadi penyebab itu, gitu ya. Nah, atau yang lain-lain ya. Dia kecanduan narkoba. Kenapa? Dia berkomunitas dengan para pecandu. Nah, berarti dia harus menghindari itu. Ya. Kemudian ya, yang harus dilakukan juga adalah bersedih dan menangis terhadap kesalahan-kesalahan dosa kita sebagai bentuk penyesalan yang kita lakukan. Lalu kita berupaya untuk menutup ya dosa-dosa dan kesalahan tersebut dengan amal-amal yang baik sembari kita masih memiliki harapan yang besar atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa juga ya, bahwa Allah ketika menyiksa itu siksanya juga pedih ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala juga kita harus punya kekhawatiran jangan-jangan dosa kita itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga yang perlu kita lakukan jangan pernah kita menyepelekan yang namanya dosa-dosa kecil, gitu ya. Gitu. Jadi kita hanya fokus pada dosa-dosa besar, padahal seringkali kita melakukan dosa-dosa kecil. Dan dosa itu menjadi besar ketika ada unsur meremehkan. Ya, dosa kecil yang kita remehkan itu akan menjadi besar. Tapi dosa besar yang kita betul-betul mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dia akan menjadi kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat An-Nur ayat 15, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Banyak mereka yang menganggap suatu dosa itu sebagai dosa yang sepele, dosa yang ringan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu termasuk besar karena sikap mereka yang menyepelekan kesalahan dan dosa tersebut. Ya, kemudian yang kedelapan adalah lakukan muhasabah ya, evaluasi dan ini menjadi salah satu sikap dan sifat seorang muslim itu selalu lakukan muhasabah terutama sebelum tidur ya. Dan juga waspadai sikap isror. Isror itu apa? Mengulangi terus menerus ya. Sebab beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la kabirota ma istighfar wala soghirota ma isror. Tidak ada dosa besar kalau kamu mau memohon ampunan kepada Allah akan diampuni sebesar apapun dosa kamu. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan secara isror, terus menerus ya. Nah, dalam pepatah Indonesia kan juga dikatakan ya sedikit-sedikit ya lama-lama pasti jadi bukit. Sehingga salah satu tanda seorang itu benar-benar bertaubat itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan kejinya tersebut, gitu ya. Kemudian yang ke-10, kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, kita harus tetap bersyukur ya adanya perintah taubat itu menjadi salah satu pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Toha ayat 82 Allah sampaikan wa inni laghaffar. Ghaffar itu bentuknya superlatif ya. Ya, sesungguhnya aku adalah maha, superlatif ya, maha pengampun. Untuk siapa? Liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Untuk mereka yang kembali dari dosanya, lalu dia memupuk kembali keimanannya, wa amila salihan, lalu dia berupaya untuk beramal soleh yang lebih baik dari sebelumnya, summa ihtada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Itu ampunan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah sampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 25, wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi, dia sajalah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, karena Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa yang kalian lakukan. Kemudian yang ke-11 ya,
ketika kita berbuat salah dan dosa, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat. Jadi ini rangkaian dari materi taubat gitu ya. Kalau hanya membahas tentang sholat sunnah taubat ya sedikit sekali. Gitu. Dari sinilah kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat. Yaitu sholat sunnah yang kita lakukan dalam rangka untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa kita, baik itu besar maupun kecil. Tidak harus besar dosa yang kita lakukan, baru sholat taubat. Dosa kecil pun kita boleh ya, dianjurkan juga untuk melaksanakan sholat taubat. Nah, dengan kesadaran dan tentu dengan adanya tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Dasar hukum untuk melaksanakan sholat sunnah taubat itu sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba, yuznibu dzanban, yang berbuat dosa, fayuhsinut tuhur, lalu dia memperbagus bersucinya, wudhunya, summa yakum fayusolli rakaatain." Kemudian setelah dia berwudu, bersuci, dia berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah. Lalu dia memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Illa ghafarallahu lah. Kecuali Allah pasti akan mengampuni dosanya tersebut. Lalu beliau Rasulullah ya menguatkan sabda beliau ini dengan membaca salah satu ayat yang tadi juga sudah kita sampaikan ya, surat Ali Imran ya ayat 134 ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah ya, yaitu orang-orang yang bertakwa di antara salah satu cirinya ketika mereka berbuat dosa yang kaitannya itu fahisyah, perbuatan keji itu biasanya kaitannya dengan kehormatan ya. Aw dzalamu anfusahum atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat ila akhiril ayah begitu ya. Dari sinilah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau berkata, wa kadzalika shalatut taubah. Demikian pula salat taubat, fa idza adnaba fattaubatu wajibatun 'alal faur. Jika seseorang itu berbuat dosa ya, maksudnya ini salat taubat itu adalah salat termasuk sholat yang memiliki sebab dan harus segera dilakukan. Ya, apabila dia bersalah, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, segera melakukan sholat taubat ya. Ya, dilakukan bahkan ketika di waktu yang terlarang sekalipun gitu ya, karena ada sebabnya gitu. Jadi sholat yang ada sebabnya itu boleh dilakukan kapan saja, misalnya tahiyatul masjid. Kapan saja dia masuk masjid yang menjadi sebab daripada adanya sholat tersebut, meski ba'da asar atau ba'da subuh tetap ada. Sholat jenazah, sebabnya ada jenazah, mau ba'da subuh atau ba'da asar atau ketika matahari baru terbit, tetap ada sholat jenazah karena jenazahnya ada. Ada dosa, ya berarti ya ada sholat taubat ini kapan saja, begitu ya. Nah sini hukumnya wajibun 'alal faur, segera ditunaikan dan hukumnya wajib ya. Wahwa dan yang dimaksud di sini ya madnubun ya, ketika dia berdosa ila an yusalli rakaatain. Caranya adalah sholat 2 rakaat sumaya tubuh kama fi hadits Abi Bakrin. Sholat 2 rakaat dalam rangka untuk bertaubat sebagaimana disebutkan di hadis yang tadi ya. Yang ini tadi ya hadis Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Sholat 2 rakaat lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Tirmidzi di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudnibu dzanban." Tidak ada seorang pun laki-laki, seorang pun dia perempuan yang berbuat dosa, tsumma yaqumu wa yatafayatahharu, lalu dia bangkit setelah melakukan dosa tersebut. Kemudian mengambil air wudu untuk berwudu, tsumma yusolli. Kemudian dia sholat, tsumma yastaghfirullah, lalu mohon ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Dan ibu-ibu juga teman-teman sekalian, sholat taubat ini disebut juga salah satunya dengan sholat awwabin, bukan tawabin ya, tapi awwabin. Jadi sholat awwabin itu juga
bentuk daripada salah satu sholat taubat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sungguh Rabb kalian itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. In takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang awwabin, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sholat awwabin ini ada di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sholatnya sebanyak 6 rakaat ya, ba'da maghrib. Man sholla ba'dal maghrib sita raka'atin. Siapa yang melaksanakan sholat ba'da maghrib 6 rakaat selain daripada sholat fardu tentunya, ghufirat lahu dunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ya, meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sholat awabin ini adalah sholat taubat yang terdiri dari 6 rakaat dilakukan ba'da maghrib. Adapun sholat taubat secara umum yang kalau kita tidak menginginkan tadi ya sholat awabin bisa dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja selain pada waktu yang dilarang atau bahkan tadi ya karena ada sebab daripada dosa boleh dilakukan kapan saja. Ya, meskipun di waktu-waktu yang dilarang, gitu ya. Akan lebih utama jika sholat ini dilakukan di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Berdasarkan pada yang pertama surat Ali Imran ayat 17. Ya, jadi ada 10 sampai 15 menit ibu-ibu sebelum sholat, sebelum adzan subuh itu waktu yang paling utama untuk bertaubat dan beristighfar. Maka Allah sampaikan di sini as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, serta orang-orang yang memohon ampunan pada akhir malam. Ashar itu waktu sahur itu 10 sampai 15 menit ya sebelum adzan subuh ya. Ini juga ada di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholat taubat ini bisa dilakukan kapan saja ketika seseorang telah berbuat salah dan dosa, tapi lebih utama jika dilakukan di sepertiga malam terakhir atau tadi ya memakai sholat awwabin 6 rakaat pada sholat maghrib ya. Ini jumlah rakaatnya jadi dari 2 sampai 6 rakaat ya, tinggal kita memilih. Nah, doa yang kita baca ya ini sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, ini salah satu yang direkomendasikan, tapi boleh juga membaca yang lain ya, istighfar sebanyak-banyaknya itu tidak masalah. Ini hanya salah satu rekomendasi saja ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma, wahai Allah, ini dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak, indefinitif ya, banyak variasinya, banyak bentuknya, banyak levelnya. Wala yaghfiru dzunub illa anta, sedangkan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka berikanlah aku curahan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku karena sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang ya. Atau kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Insyaallah ibu-ibu dan teman-teman sudah hafal ya. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selain ini direkomendasikan untuk kita baca setelah kita sholat taubat. Bisa kita baca di waktu sore dan pagi hari. Kenapa? Karena beliau Rasulullah SAW bersabda, "Waman qalaha minan nahari mukinan biha." Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada siang hari dari sejak terbit fajar, ya, famata fi yaumihi, kemudian dia qadarullah wafat pada hari itu, qabla an yumsi, sebelum sore tiba, fahuwa min ahlil jannah. Insyaallah ya. Dia termasuk daripada penghuni surga. Wa man qalaha minal lail
Wa huwa muqinun biha, dia membacanya di malam hari dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosanya. Famata qabla an yusbih, lalu qadarullah kematian mendatanginya sebelum subuh tiba, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia menjadi salah satu daripada penghuni surga. Sehingga Sayyidul Istighfar ini direkomendasikan oleh Rasulullah menjadi salah satu wirid dalam dzikrus sabah dan masa, ya, zikir pagi dan sore kita. Ini waktunya masih ada atau tidak, ibu-ibu dan teman-teman? Masih dilanjut atau Eh, sudah? nggih. Masih Ustaz 10 menit atau kalau misalnya mau dialokasikan ke Baik, pertanyaan ini tanya masih jawab ada ya, boleh. masih ada Nggih, lanjutan materinya. Kalau masih ada saya lanjutkan ya. Nah, nggih. terakhir tentang keutamaan taubat. Kenapa kita harus bertaubat? Dengan salah satunya melaksanakan sholat sunnah taubat, ya. Yang pertama, orang yang bertaubat, ya, apalagi sampai pada melaksanakan benar-benar sholat sunnah taubat tadi, itu disebut oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Karena manusia itu khata, ini superlatif ya, selalu saja berbuat salah. Coba saja kita renungkan dari bangun tidur tadi sampai sekarang sudah berapa salah yang kita lakukan. Tapi bahasa di sini khata, khata itu sebenarnya tidak disengaja, tidak direkayasa, tapi qadarullah ya. Mengalir begitu saja, kesalahan itu terjadi gitu ya. Tapi jangan khawatir kata Rasulullah, khairul khata'in at-tawwabun. Karena kesalahanmu itu banyak, maka sebaik-baiknya adalah juga banyak bertaubat. Ya, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Jadi tidak ada orang yang maksum dari kesalahan, tapi hampir semuanya itu kesalahannya tidak terhitung. Maka dari itu sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat. Nah, apalagi Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 135 ini tadi ya, sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah uh, taubat ini bisa meraih cinta Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 9 golongan yang berhak meraih cinta Allah, mendapatkan cinta Allah. Di antaranya 2 golongan disebutkan di sini, yaitu apa? At-Tawwab dan Al-Mutatahhirin. Orang yang terus-menerus mohon ampunan kepada Allah, terus-menerus bertaubat kepada Allah, dan juga mereka yang mensucikan diri, ya, menjaga kebersihan pakaiannya, badannya, tempat tinggalnya, itu termasuk daripada golongan yang berhak meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikuatkan dengan yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Wa afrahu, sesungguhnya Allah, ya, afrahu bi taubati abdihi, begitu gembira terhadap taubat yang dilakukan oleh salah satu hambanya, melebihi min ahadikum sakoto ala ba'irihi, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang kehilangan ya, kehilangan bekalnya, kendaraannya di dalam hadis yang cukup panjang itu ya. Lalu tiba-tiba dia menemukan kembali apa yang dia cari, yang hilang darinya itu ya. Sampai-sampai saat itu dia salah ucap gitu ya. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Itu saking gembiranya gitu ya. Itu kan suka salah salah tingkah, salah ucap begitu ya. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, saking bahagianya. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi ini, kata Rasulullah ya, ini sungguh Allah jauh lebih bahagia dari bahagianya orang tadi. Seakan dia hidup kembali kan setelah putus asa gitu ya. Nah, Allah lebih bahagia ketika kita benar-benar bertaubat kepadanya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertaubat secara bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ganti kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Ya, harus disertai dengan keimanan, berbuat untuk menjadi lebih baik. Faulaika, maka orang-orang tersebut yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan untuk mereka ya kejelekan-kejelekan mereka, kejahatan-kejahatan mereka itu menjadi kebajikan-kebajikan. Dan ini banyak kita temukan ya di sekitar kita. Orang menjadi luar biasa baik setelah dia bertaubat
apapun latar belakang sebelumnya gitu ya, track recordnya itu Masya Allah ya. Bahkan banyak di antara mereka yang memiliki kualitas keimanan, kualitas akhlak, perilaku yang jauh lebih baik dari orang-orang yang barangkali tidak memiliki track record yang buruk seperti dirinya ya. Sehingga kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan dari al-falah tadi ya, keberuntungan ya, success and happiness ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian juga keutamaan yang lain, dia akan dikeluarkan dari permasalahan. Dalam surat Nuh ini sudah sering ya dibacakan oleh para asatid, di antara keutamaan istighfar dan taubat adalah yursilis sama alaikum mitroro, ketika masalahnya paceklik akan diturunkan hujan, yumdidkun bi amwal, ketika seret rizkinya dia akan diluaskan ya, hartanya, kekayaannya, wabanin, sulit mendapatkan keturunan, banyak istighfar diberi keturunan, wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anharo, menjadikan kebun-kebun kita itu berbuat lebat ya, indah lah ya gitu ya, menjadikan keindahan di sekitar kita ya. Di antara deskripsi keindahan itu adanya kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang bisa menyejukkan ya kehidupan kita. Itu karena istighfar, dan ini juga disampaikan oleh beliau Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang membiasakan diri untuk istighfar, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari segala permasalahan. Wa min kulli dhikin makhraja. Akan senantiasa diberikan jalan keluar dan solusi dari kesulitan-kesulitannya. Hammun itu sesuatu yang menjadikan hatinya gundah, ya, sedih, ya. Dzik itu menyesakkan dada, ya. Ya, permasalahan ya. Nah, semua permasalahan itu akan diberikan jalan keluarnya, bahkan warazaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari apa-apa yang tidak disangka, ya. Taubat dan juga istighfar di antara salah satu keutamaan justru akan menjadikan suatu kaum itu ya menjadi kaum yang makmur dan juga kaum yang kuat. Nah, ini disampaikan oleh Allah dalam surat Hud ayat 52. Ya. Dia Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya kaum istaghfiru rabbakum. Mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian, bertaubatlah, summa tubu ilaihi, bertaubatlah kalian kepadanya. Yursilis sama alaikum midororo, akan diturunkan kepada kalian hujan yang sangat deras, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, wala tatawallau mujrimin, bahkan kalian tidak akan berpaling ya untuk berbuat dosa. Itu kalau kita mau istighfar, itu Allah akan memberikan kemakmuran dan juga kekuatan ya. Itu kalau kita mudah dikalahkan oleh kaum yang lain, bangsa yang lain, itu bisa jadi diantaranya karena kita kurang ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi ayatnya sudah kita sampaikan ya. Nah, ini juga disebutkan dalam surat Hud ayat 3 ya. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Siapa yang memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepadanya, maka Allah akan berikan kepada mereka itu kenikmatan yang baik secara terus-menerus sampai ila ajalin musamma, sampai pada ajal atau waktu yang telah ditetapkan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan dengan taubat dan istighfarnya itu Allah akan memberikan balasan dan keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi sebaliknya, wa in tawallau, nah, jika mereka tidak mau taubat dan istighfar, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka dikhawatirkan justru mereka mendapatkan sebaliknya, yaitu siksaan yang pedih ya, siksaan yang menyulitkan begitu ya. Yang keenam di antara keutamaan taubat dan istighfar adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 136 ya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal
anhar. Karena itu masih satu tema ya, Ali Imran ayat 133 sampai 136 itu tentang keutamaan taubat, juga keutamaan takwa ya. Itu diantaranya akan diberikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan penuh kenikmatan dan mereka akan kekal berada di dalamnya. Ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 60 sampai 61, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surga wala yudlamuna syai'a, dan tidak ada sedikit pun kerugian yang mereka akan rasakan. Karena surga bagi mereka-mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh adalah jannati adnin, ya, surga Aden. Wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang gaib ya, yang belum bisa dilihat sekarang ya. Innahu kana wa'dahu ma'tiya, yang belum nampak ya. Karena sesungguhnya Allah itu maha menepati janji. Ya. Ini terakhir sepertinya ibu-ibu ya, tingkatan taubat itu ada 4 ya. Yang paling tinggi adalah taubatan nasuha. Nah, ini benar-benar insaf, ya, tidak mengulangi lagi dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah karena an-nadamu huwa taubah, penyesalan itu adalah taubat ya. Jadi ketika ada penyesalan di dalam seseorang berarti dia telah bertaubat. Tapi ketika dia itu menyesal lalu mengulanginya lagi ya. Nah, ini tingkatannya ada di tingkatan yang kedua. Ya, jadi aku tadi kok begini, tapi besok begini lagi. Aku tadi kok begini, besok begini lagi. Itu namanya nafsul lawamah ya, mencela dirinya. Nah, tapi tidak berhenti, tapi mengulangi. Nah, hanya ini masih tetap lebih baik karena dia menyesal, gitu ya. Kemudian ada nafsun musawwilah, ya. Jadi dia hanya bertobat dalam jangka waktu tertentu. Dia taubat kalau Ramadan saja. Ya, di luar Ramadan dia tidak kenal taubat ya. Nah, ini tingkatan yang ketiga, ya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah nafsun ammaratun bisu ya. Dia tidak pernah bertaubat, ya, terus menerus berbuat dosa. Ya. Dan tanda-tanda taubatan nasuha itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini seorang akan merasa cemas meskipun itu dia sudah bertaubat dan meskipun itu atas dosa-dosa kecilnya ya. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 110 itu sampai berbuat sedikit saja itu menjadikan penyesalan yang begitu besar ya dalam dirinya, itu tanda-tanda taubatan nasuha ya. Sehingga yang terjadi dia adalah senantiasa pasrah di dalam hatinya sembari ada roja ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus khauf ya, khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda daripada taubatan nasuha. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita, baik itu bertaubat sekedar kita membaca istighfar sembari menyesali perbuatan dan kesalahan yang kita lakukan, atau sampai kita bisa melaksanakan sholat sunnah taubat ya. Demikian ibu-ibu.